Selamat siang teman-teman. Kali ini kita kembali dalam video praktikum untuk IPA di SD ya. Nah, kali ini kita akan membahas sesi keempat KP1, yaitu membahas jenis zat dalam makanan. Yaitu dalam video ini kita membahas tiga jenis praktikum. Yang pertama adalah pengelompokan bahan makanan, yang kedua adalah pengelompokan sayuran, yang ketiga adalah membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat dan 5 sempurna. Nah, untuk lengkapnya kita simak video berikut ini. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita akan membuat video mengenai pengelompokan bahan makanan, yaitu 20 macam bahan makanan. Di antaranya adalah untuk karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Nah, untuk pertama-tama kita kelompokkan dalam karbohidrat. Masalah untuk karbohidrat yang kita dapatkan itu yang pertama adalah beras, ya, sumber karbohidrat. Kemudian di sini ada juga namanya kentang, ini pun sebagai sumber karbohidrat, ya. Nah, kemudian untuk protein, ya teman-teman, ini ada tahu, ya, sebagai sumber protein. Nah, kemudian juga di sini ada yang namanya telur, ya, sebagai sumber protein. Nah, di sini sangat berguna sekali, yaitu sumber protein. Kemudian sebagai sumber lemak, yaitu kacang hijau, ya. Kemudian juga ada kacang merah sebagai sumber lemak nabati. Nah, untuk vitamin dan mineral di sini kita ada namanya selada, ya, sumber vitamin dan mineral. Kemudian ada yang namanya daun buntas untuk vitamin dan mineral, ya teman-teman. Baik, ini adalah untuk kol, ya, kol putih untuk sebagai sumber vitamin dan mineral, ya teman-teman. Nah, ini adalah untuk kembang kol, ya, sebagai sumber vitamin dan mineral. Nah, di sini ada yang brokoli, ya, sumber vitamin dan mineral. Kemudian ada juga daun kangkung untuk vitamin dan mineral, ya, sumber vitamin. Kemudian setelah itu ada namanya wortel untuk sumber vitamin dan mineral juga, ya teman-teman. Kemudian ada juga yang namanya daun bawang, ya, sebagai sumber vitamin dan mineral, ini juga. Ya, kemudian ada yang namanya buncis, ya, sebagai sumber vitamin dan mineral. Kemudian ada yang namanya ketimun untuk sumber vitamin dan mineral juga, ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya tomat untuk vitamin dan mineral. Kemudian terong ungu di sini pun untuk sumber vitaminnya, teman-teman. Kemudian sini ada juga pisang, buah pisang untuk sumber vitamin dan mineral. Kemudian buah pete, ya, untuk sumber mineral juga, vitamin juga. Kemudian untuk buah cabai untuk vitamin dan mineral. Nah, demikian, ya, pengelompokan bahan makanan untuk 20 macam bahan makanan untuk karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Terima kasih semua untuk menyaksikan untuk bagian pertama untuk mengelompokan bahan makanan ini. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan melakukan pengelompokan sayuran. Di antaranya adalah untuk kelompok sayuran daun, kemudian sayuran buah, sayuran akar umbi, sayuran kacang-kacangan maupun sayuran tunas. Ya, bisa disimak berikut ini. Nah, berikut ini adalah buntas, ya, untuk sayuran daunnya, ya. Kemudian setelah ini adalah ada namanya kubis, ya, atau bisa disebut dengan kol putih, ya teman-teman, untuk sayuran daun. Ya, kemudian ada yang namanya brokoli, ya, untuk sayuran daunnya. Kemudian setelah brokoli ini ada yang namanya kembang kol, ya, untuk sayuran daun, ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian lihat setelah menjadi kembang kol, kita perhatikan ada yang namanya di sini adalah selada, ya, selada untuk sayuran daunnya, ya teman-teman. Nah, setelah itu ada yang namanya daun bawang di sini, daun bawang untuk sayuran daun. Kemudian ada namanya
daun kangkung untuk sayuran daun ya. Jadi demikian untuk pengelompokan untuk sayuran daun maupun sayuran tunas seperti itu. Kemudian untuk sayuran buah dan umbi ini ada namanya terang ungu ya teman-teman untuk sayuran buahnya ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya asam jawa ya untuk sayuran buahnya karena berasal dari buah asam ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya tomat yaitu buah tomat ya sayuran buah ya teman-teman yang masuk dalam golongan sayuran buah. Kemudian ada namanya buah cabai panjang maupun cabai pedas yang kecil, cabai rawit ya sayuran buah. Kemudian ada juga yang namanya sayur untuk ketimun ya sebagai sayuran buah ya teman-teman, masuk dalam sayuran buah. Kemudian ini ada untuk sayuran kacang-kacangan ada namanya buncis ya untuk buah buncis sayuran kacang-kacangan ya teman-teman. Nah di sini untuk sayuran buncis masuk dalam sayuran kacang-kacangan. Kemudian buah petai masuk dalam sayuran kacang-kacangan ya teman-teman. Nah kemudian dari sini ada juga untuk sayuran umbi ada yang namanya wortel ya, umbi wortel. Kemudian umbi kentang ya sayuran umbi atau dari umbi ya. Kemudian bawang putih sebagai sayuran umbi ya teman-teman. Di sini adalah bawang putih. Nah setelah itu ada namanya bawang merah untuk sayuran umbi ya yang bisa digunakan untuk sayuran umbi. Untuk sayuran kacang-kacangan di sini ada kacang hijau ya teman-teman untuk sumber sayuran kacang-kacangan ya bisa digunakan untuk bubur. Kemudian di sini ada namanya kacang merah sebagai sumber untuk sayuran kacang-kacangan dalam bahan untuk masakan ya menggunakan kacang merah. Demikian perompokan untuk sayuran ya teman-teman, baik itu sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar umbi, sayuran kacang-kacangan dan sayuran tunas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah teman-teman, kemudian bagian ketiga di sini adalah kita membuat menu berdasarkan 4 sehat dan 5 sempurna ya. Jadi yang pertama kita akan membuat udang bumbu di mana bahannya adalah udang, bawang merah, bawang putih, asam jawa, lada, gula dan minyak goreng untuk menggorengnya. Oke, berikut ini kita simak hasilnya. Ini adalah hasil dari udang bumbu ya sebagai sumber protein. Nah kemudian ini adalah bahan untuk pembuatan udang crispy ya sebagai sumber protein juga teman-teman. Terima kasih. Ini adalah bahan untuk membuat sayur capcay yaitu menggunakan kebangkol ya, kemudian menggunakan brokoli dan juga menggunakan wortel ya teman-teman. Di sini ada sebagai sumber vitamin dan benar untuk sayur. Ini ada proses pengirisan kembangkol ya, ada wortel, ada kembangkol ya untuk bahan utama pembuatan sayur capcay ya sebagai sumber sayur-sayuran. Ini ada proses pembuatan tahu goreng ya, yaitu menggoreng tahu sebagai sumber protein ya teman-teman, dimana kita menggunakan tahu. Oke, berikut ini hasil masakan yang sudah jadi. Ada nasi, kemudian di sini ada crispy udang ya, kulit udang, kemudian ada udang bumbu ya sebagai sumber protein ya teman-teman. Kemudian ada juga tahu goreng sebagai sumber protein, sayur capcay sebagai sumber sayuran ya, vitamin. Ini adalah nasi sebagai sumber karbohidrat. Jangan lupa menggunakan buah ya teman-teman, dan juga adanya susu untuk pelengkap sempurna, kemudian buah pisang juga. Terima kasih. Nah ini adalah hasil masakan 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi ya teman-teman untuk sumber karbohidrat, kemudian ada sayuran seperti vitamin dan mineral, kemudian ada tahu goreng untuk sumber protein, kemudian di sini ada udang bumbu untuk sumber protein juga, kemudian di sini ada crispy kulit udang sebagai sumber protein ya teman-teman. Nah di sini juga kita menggunakan adanya buah ya, buah jeruk ya untuk buah-buahan sumber vitamin mineral dan juga pelengkap yaitu kemudian di sini ada buah pisang ya
Dan jangan lupa untuk pelengkapnya itu susu untuk 5 sempurnanya. Jadi sudah lengkap yaitu 4 sehat 5 sempurna di dalam menu sehat kita kali ini. Terima kasih untuk menyaksikannya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Demikianlah untuk kegiatan praktikum pertama sesi F4 ya. Terima kasih teman-teman.